selamat pagi semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua, terutama siswa baru yang baru pertama kali masuk ke laboratorium, khususnya laboratorium kimia. Oke, ada apa saja sih di dalam lab kimia itu? Mungkin di SMP kalian sudah pernah masuk lab. Ada lab kimia, ada lab fisika, ada lab biologi. Nah, kebetulan kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat apa saja yang ada di laboratorium kimia pada umumnya. Oke, kita mulai dari yang pertama yang biasanya kalian kenal dari dulu. Ini yang namanya adalah tabung reaksi. Nah, fungsinya tabung reaksi adalah sebagai wadah kalau kita mau mereaksikan zat kimia. Kalau reaksinya yang kita reaksikan itu zat-zatnya panas atau butuh pemanasan, maka ini nanti ada satu alat yang disebut dengan penjepit tabung reaksi. Kebetulan tidak saya bawa. Nanti kalian cari sendiri penjepit tabung itu seperti apa. Kemudian untuk meletakkannya kita memerlukan ini, namanya adalah rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini gunanya untuk meletakkan, ditaruh di sini. Kemudian ini yang panjang-panjang ini fungsinya adalah untuk meniriskan nih, kalau selesai dicuci kita taruh seperti ini. Jelas ya? Lanjut ke alat berikutnya. Ini dia. Ini yang sering kalian jumpai. Ini namanya adalah pipet tetes. Gunanya dia untuk meneteskan zat setetes demi setetes, karena ini namanya pipet tetes. Untuk video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan pipet tetes yang baik dan benar serta alat ukur yang lain. Alat ukur yang lainnya apa saja? Nah, ini dia. Nah, ini namanya adalah gelas ukur. Karena ada skalanya. Gelas ukur itu ada bermacam-macam. Ini ada skalanya. Ini kebetulan yang saya bawa adalah yang 50 mili. Ini juga ada banyak, ada yang 10 mili, kemudian ada yang sampai 1 liter, tergantung penggunaannya. Fungsinya untuk mengukur larutan. Kemudian alat ukur volume yang berikutnya ini namanya. Ini bentuknya seperti pipet, tapi dia panjang. Kemudian ada gembungannya di tengah-tengah. Nah, ini yang dinamakan pipet gondok atau pipet volume. Nah, fungsinya pipet volume untuk mengukur suatu larutan atau mengambil larutan dalam volume tertentu. Kebetulan ini yang saya bawa adalah yang ukuran 25 mili. Nah, jadi pipet volume ini dia hanya berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume 25 mili. Kalau volume yang lain kita bisa menggunakan alat yang lain, misalkan seperti ini tadi, gelas ukur. Berikutnya, nih, kalau tadi ada pipet volume, yang ini yang lurus tidak ada belunduan di tengah, istilahnya belunduan itu. Sudahlah, ini namanya pipet ukur. Nah, ini juga ada skalanya di sini seperti gelas ukur. Kebetulan ini yang saya bawa adalah yang ukuran 10 mili. Nah, ini bisa untuk ngambil larutan misalkan 1 mili, 2 mili, sampai maksimal adalah 10 mili. Nah, alat berikutnya yang umum itu adalah ini. Ini namanya adalah batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mengaduk larutan. Kalau kita mau membuat larutan, nah misalkan ini, nah, kita bikin larutan kayak gini, ini diaduk pakai ini. Oke. Kemudian ini namanya adalah spatula. Jangan sampai keliru. Spatula digunakan sebagai alat bantu kalau kita mau menimbang. Kalau mau menimbang zat untuk mengambil dan mengurangi zat itu kita pakai ini. Ini bukan digunakan untuk mengaduk larutan. Kalau ini digunakan untuk mengaduk larutan, karena dia terbuat dari logam, maka dia akan gampang nanti korosi. Jadi alat ini namanya spatula hanya boleh digunakan untuk mengambil atau mengurangi zat pada saat kita melakukan penimbangan.
Nah, karena tadi kita bicara masalah menimbang, ini dia. Kita butuh ini sebagai wadahnya. Ini dinamakan sebagai kaca arloji karena bentuknya mirip arloji. Fungsinya sebagai wadah kalau kita untuk menimbang zat, kita menggunakan ini. Yang mirip lagi bentuknya dengan kaca arloji ini namanya adalah cawan Petri. Kalau tadi untuk menimbang, yang ini fungsinya untuk membuat media sebagai wadah. Misalkan kita mau mengembangbiakan bakteri dan sebagainya, kita perlu alat ini. Nah, ini ada wadah dan ada tutupnya. Jangan sampai keliru dengan apa tadi? Kaca arloji. Oke, yang berikutnya. Nah, ini yang kecil mungil ini namanya adalah botol timbang. Nah, ini juga sebagai wadah untuk menimbang. Tetapi yang di sini adalah zat-zat yang mudah menguap atau yang sifatnya higroskopis itu, atau dia berbentuk larutan. Kita menimbangnya menggunakan ini. Jadi ini ada tutupnya. Nah, itu timbang. Nah, ini adalah jarum Ose. Jarum Ose bisa digunakan untuk, kalau praktikum kimia sederhana biasanya digunakan untuk uji nyala. Di mikrobiologi atau di biologi biasanya ini digunakan untuk mengambil sampel-sampel bakteri yang mau dibiakkan. Nah, pakai ujungnya ini nanti, namanya jarum Ose. Yang tidak asing lagi, nah ini namanya adalah kaki 3. Bu, kok jelek banget? Ya, ini kebetulan sudah berkarat, yang baru masih ada di gudang. Nah, ini namanya kaki 3. Gunanya atau fungsinya adalah sebagai penyangga saat kita melakukan suatu pemanasan. Pasangannya kaki 3 adalah ini kawat kasa. Kawat kasa digunakan untuk penyangga juga. Nah, digunakan untuk ini, diletakkan di atas kaki 3. Nah, ini kemudian di bawah kaki 3 ini biasanya kita gunakan ini namanya pembakar spiritus sebagai alat pemanasan. Jadi kalau kita mau memanaskan, yang dibutuhkan adalah pembakar spiritus, kemudian kaki 3, kemudian ada kasa, penyangga kasa, baru di atasnya nanti ditaruh apa yang mau dipanaskan. Misalkan mau memanaskan menggunakan beker gelas. Oke, seperti ini. Nah, ini tadi, mumpung sudah disebut, ini namanya adalah beker gelas atau yang disebut dengan gelas piala. Nah, fungsinya sebagai wadah atau tempat suatu larutan. Atau wadah untuk membuat larutan. Beker gelas tadi, ini juga ukurannya ada banyak. Ada yang 500 ml, ada 250, ada yang 10, ada bahkan yang 1 liter. Tergantung kita gunakan untuk apa. Berikutnya, ini namanya corong gelas, karena alat ini terbuat dari gelas. Fungsinya untuk membantu kita kalau mau menuang suatu larutan ke dalam wadah yang bermulut sempit atau lubangnya sempit. Kita memerlukan ini. Ini juga ada banyak, ada yang kecil, ada yang sedang, juga ada yang besar. Nah, untuk yang ini juga corong namanya, tapi ini namanya corong Bajner atau biasa dikenal kalau enaknya lidah nyebutnya corong bajer. Ini juga untuk menyaring, biasanya digunakan untuk praktikum gravimetri. Kalau mau kita menyaring endapan, kita menggunakan ini. Nah, ini nanti diisi
sini ini kan ada seperti ini. Nah, ini nanti di sini bisa kita lapisi menggunakan kertas saring kalau digunakan untuk menyaring endapan. Kemudian dihubungkan dengan alat yang namanya vakum untuk nyedot biar larutannya itu cepat menetesnya. Nah, alat porselen berikutnya ini buat dari porselen. Nah, ini namanya adalah cawan penguapan atau bahasa lainnya adalah evaporating dish. Nih, fungsinya sebagai wadah jika kita mau menguapkan suatu zat. Misalkan kita masukkan ke dalam oven, kita membutuhkan ini yang namanya cawan penguapan. Nah, yang bentuknya seperti ini juga cawan juga, tapi namanya ini adalah cawan crucible. Kalau ini tadi untuk menguapkan, yang ini fungsinya untuk pemanasan, wadah untuk memanaskan suatu zat dengan suhu yang lebih tinggi. Misalkan pada proses pengabuan yang kita masukkan ke dalam tanur yang suhunya bisa mencapai 3000 derajat, kita menggunakan yang namanya ini. Ada tutupnya, tapi tutupnya tidak ketemu. Yang berikutnya, nah ini pasti kenal kalian. Buat nyambel, oh enggak. Ini namanya adalah mortar dan alu, satu paket. Gunanya untuk menghaluskan suatu zat. Nah, zatnya diletakkan di sini, gerus. Untuk menggerus, jangan sampai tertukar. Ini kalian gunakan dipasangkan dengan ini, pecah. Karena ini lebih kecil, fungsinya untuk menguapkan. Ingat, ini yang lebih tebal. Jangan meskipun mirip tapi beda, ketebalannya akan beda. Berikutnya, nah ini biasa ditemukan juga sebagai tempat penyimpanan zat-zat kimia. Ini disebut sebagai tempat penyimpanan. Iya, apa namanya? Lupa ya. Cari. Ini ada yang berwarna gelap, ada yang gelap warnanya. Kemudian ini yang warnanya jernih. Nah, yang gelap ini fungsinya untuk wadah zat yang mudah teroksidasi. Jadi dia kan zatnya peka terhadap cahaya, suhu dan sebagainya. Kita gunakan wadah yang berwarna coklat. Sedangkan yang ini untuk larutan-larutan yang konsentrasinya rendah. Kalau ini yang konsentrasinya tinggi, disebut dengan botol reagen. Yang ini namanya adalah bal pipet atau pipet penyedot. Ini ada dua macamnya, ada yang berwarna merah kayak gini. Yang warna merah ini ada banyak tombolnya, nanti saya peragakan di pertemuan berikutnya. Kemudian ada lagi yang warnanya biru. Ini fungsinya bisa untuk menghisap sama menyemprotkan, sedangkan yang ini fungsinya hanya untuk menghisap saja. Keduanya berfungsi sebagai alat bantu untuk menghisap suatu larutan menggunakan pipet. Berikutnya, nah ini namanya adalah statif. Statif fungsinya sebagai penyangga. Statif ini satu paket dengan ini yang namanya klem. Nah, fungsinya ini sebagai penyangga. Jadi ini bisa dirangkai ke sini. Ini pasangannya sama klem. Ini saya tunjukkan. Ini untuk menyangga, menjepit. Menjepit apa? Menjepit alat-alat kimia yang digunakan untuk analisa. Misalkan ini seperti pipet tapi dia panjang, kemudian ada kerannya. Ini namanya buret, digunakan untuk titrase. Buret itu ada skalanya juga. Ini ada buret yang skalanya 50 mili.
ini kita letakkan di sini, letakkan di bagian penyangga. Nah, seperti ini. Kemudian satu alat literasi berikutnya adalah ini. Ini namanya adalah labu Erlenmeyer. Fungsinya sebagai wadah untuk menampung suatu larutan yang dititrasi. Nah, ini agak besar. Ini namanya adalah corong pisah. Fungsinya di sini corong pisah juga ada kerannya. Fungsinya ini untuk memisahkan larutan yang berbeda massa jenisnya. Nah, ini kita gunakan corong pisah. Kemudian berikutnya ini. Ini namanya labu ukur. Jangan tertukar. Kalau ini tadi gelas ukur, yang ini adalah labu ukur. Labu ukur fungsinya untuk membuat larutan dengan volume tertentu. Misalkan ini volumenya adalah 100 ml. Jadi kalau kita mau membuat larutan dengan volume 100 ml, kita bisa menggunakan labu ukur. Ini juga ada banyak ukurannya, dari yang mulai kecil 10 ml sampai yang 1 liter. Nah, ini yang sering kita gunakan. Ini namanya adalah botol semprot. Nah, fungsinya sebagai wadah aqueduct. Fungsinya untuk meneteskan larutan atau untuk membersihkan cairan. Namanya adalah botol semprot. Kemudian yang agak besar. Kalau kalian nanti belajar ekstraksi, kalian akan menemukan alat ini. Ini namanya adalah labu dasar bulat. Oke, karena bulat. Oke, bisa diletakkan seperti ini. Ini nanti di sini ada satu set alatnya nanti. Dihubungkan dengan pipa kayak gini. Untuk penghubung kita butuh berapa atau dihubungkan dengan alat apa ini. Kebetulan ada yang pipanya bentuk U seperti ini, kemudian ada juga yang bentuknya T seperti ini. Nah, hampir seperti pipa paraton. Kemudian ini namanya kondensor. Kondensor itu sebagai pendingin fungsinya. Jadi ini ada dua lubang. Ini nanti ada lubang untuk air yang masuk, kemudian ada lubang untuk air yang keluar. Dihubungkan sama selang. Fungsinya sebagai pendingin. Jadi uap yang masuk ke sini nanti didinginkan menggunakan ini. Namanya kondensor. Kemudian satu lagi yang ketinggalan. Nah, ini namanya krustang atau penjepit. Penjepit ini digunakan untuk mengambil wadah yang ada di dalam pemanas supaya tangan kita tidak panas menggunakan ini. Nah, biasanya yang digunakan untuk pemanasan kan ini calon crucible, jadi digunakan untuk menjepit ini. Dimasukkan ke dalam oven dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Pengenalan alatnya cukup sampai di sini. Sampai ketemu